Ucapan syukur dan puji-pujian kami sampaikan kepadamu, ya Allah, ya Bapa. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, Raja penyelamat kami, untuk melepaskan kami dari maut. Kami ada di sini, kami mau mendengarkan firman. Kiranya Roh yang Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, agar kami haus dan rindu, agar kami mampu melakukan firman. Dengar doa kami, ya Tuhan, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau kita membawa Alkitab, seharusnya anak-anak saya dan perkantas membawa Alkitab, ya. Mari kita membuka Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan begini bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya, mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Izinkan saya pada pendahuluan khotbah ini bertanya kepada hati kita masing-masing. Bagaimanakah sikap banyak orang di dalam menghadapi hari-hari Natal? Bapak Andan Ismail, penulis teologis praktis, mengatakan Natal bikin sakit kepala. Apa benar? Mengapa Natal bisa bikin sakit kepala? Karena banyak sekali Natal. Natal gereja, Natal Pramanyata, Natal pemuda, Natal anak-anak, Natal perkantas, Natal usul, dan semua berkaitan dengan epeng. Siapkan biaya untuk kesetor, siapkan biaya untuk seragam Natal, siapkan biaya untuk kontribusi dana Natal. Apakah kita memang benar-benar sakit kepala di dalam hari-hari Natal? Saya kira tidak. Orang yang sakit kepala adalah orang yang tidak kenali siapa yang lahir itu. Orang yang sakit kepala
Nubuat ini disampaikan di sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Pada saat itu kerajaan Israel yang sudah berkuat, yaitu kerajaan Israel Selatan, dalam keadaan kacau balau, ketakutan, tanpa damai sejahtera. Mengapa? Ada ancaman dari Israel Utara, ada ancaman dari Asyur, ada ancaman dari Arab. Oleh karena itu, Yesaya menyampaikan nubuat untuk menguatkan Raja Ahab, Raja Israel Selatan. Katanya akan lahir Raja penyelamat. Itu terjadi pada masa itu juga, tapi selengkapnya nubuat ini terjadi pada masa perjanjian baru melalui kelahiran Yesus Kristus. Kita akan melihat siapa yang lahir itu dan apa yang dikehendakinya. Ada dua poin penting pada malam hari ini. Yang pertama, yang lahir itu adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dibanding dengan Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 21 sampai 22. Kalau kita cermati Yesaya 9 ayat 5b dan a, jelas yang dilahirkan itu adalah manusia. Seorang anak dilahirkan, seorang putra diberikan. Bahkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dituliskan juga bahwa dia yang dilahirkan itu dilahirkan perempuan muda, yang kalau dalam bahasa Ibrani-nya boleh berarti anak darah. Dan ini digenapi dalam Matius 1:18. Yang lahir itu adalah manusia, benar-benar manusia. Kelahiran Yesus Kristus oleh anak darah Maria, seperti video yang kita lihat tadi, dengan pekerjaan Roh Kudus, Firman yang adalah anak Allah, menjadi janin dalam rahim Maria, tetapi janin bayi yang berdaging dan berdarah. Dia adalah manusia. Kalau kita perhatikan Yesaya 9 ayat 5c dan d yang telah kita baca tadi, memang dia manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Dikatakan dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan dia adalah Raja Damai. Pemerintahan ada di atas bahunya. Dalam Yesaya 7:14 tadi dikatakan dia adalah Immanuel. Di dalam dia Allah beserta kita, di dalam dia Allah berdamai dengan kita, bahkan kita dituntut damai dengan sesama kita manusia. Dan itu digenapi dalam Matius 1:22-23. Dia bukan hanya manusia, yang dilahirkan itu adalah Yesus. Diterangkan artinya penyelamat umatnya. Dia juga Immanuel. Saudara, kalau kita berkata tentang Immanuel, apa di dalam pikiran kita? Immanuel si Tuhan, Immanuel Tarigan, Immanuel BPK, Immanuel toko jam, Immanuel tukang jahit, dan sebagainya. Tapi maknanya sangat besar. Immanuel artinya
telah lahir Raja Damai. Teman yang dikasih, saya mau tanya kita. Sekarang lagi heboh-hebohnya, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Hamas dengan Israel dibela oleh negara masing-masing sekutunya, termasuk Amerika Serikat membela Israel. Akan terjadikah perang dunia ketiga? Kalau menurut saudara, siapa yang mampu mendamaikan Hamas dan Israel? Negara mana? Presiden mana? PBB kah? Kalau menurut saya, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan, hanya satu yang bisa mendamaikan dengan damai yang sebenarnya, yaitu siapa? Yesus yang bisa mendamaikan. Secara teologi, untuk bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah, dan akibatnya mendamaikan manusia dengan manusia, dia harus Allah, dia harus manusia. Kalau saya tanya saudara, Yesus itu Allah atau manusia? Anak perkantas tidak bisa jawab. Perkantas usul bisa jawab kan? Yesus itu Allah atau manusia? Kedua-duanya. Dia Allah, tapi dia juga manusia. Supaya dia manusia, supaya dia bisa menggantikan kita di dalam menerima murka Allah. Dia Allah, supaya dia bisa mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Siapa hafal dengan ayat ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dari dulu, kalau bahasa Inggrisnya dipakai was. Dari dulu, dari mulanya segala mula, firman itu sudah Allah. Dia bukan hanya akan menjadi Allah, dia tidak akan menjadi Allah seperti yang dikatakan saksi Yehova, tapi dia was, is, terus selama-lamanya adalah Allah. Tapi dia yang Allah berinkarnasi menjadi manusia. Pertanyaan saya saudara, bagaimana sikap kita? Allah itu adil, gak bisa disuap. Pada hari engkau memakan buah pohon ini, engkau akan mati. Manusia itu memakannya dan harus mati, dan seluruh keturunannya harus mati. Nggak bisa disuap, pakai puasa, pakai doa, pakai dana, nggak bisa disuap. Kita harus mati. Makanya Dia yang menggantikan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini ada cerita mengenai suatu kerajaan kuno di mana rajanya punya aturan bahwa kalau ada orang melakukan tindakan pencurian, maka tangannya yang melakukan pencurian itu harus dipotong. Tapi apa yang terjadi saudara? Anaknya sendiri kedapatan melakukan tindakan pencurian. Apa yang dilakukan raja? Sebagai raja yang adil, dia harus menghukum anaknya. Tapi sebagai raja, bapa yang kasih, dia mau menyelamatkan anaknya. Apa jalan keluarnya? Dia potong tangannya sendiri untuk menggantikan tangan anaknya. Itulah
yang dilakukan Allah melalui Yesus. Bagaimana respon kita? Apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Kalau staf perkantas pasti sudah berdamai dengan Allah. Kalau pengurus cabang pasti sudah berdamai dengan Allah. Tapi apakah adik-adik anggota perkantas dari USU, dari Unimed, ya, dari Dharma Agung, ya, dari perguruan tinggi lain sudah berdamai dengan Allah? Saya teringat pengalaman saya kira-kira 55 tahun yang lalu. Anda belum lahir? Ya bukan. Saya sudah jadi Kristen. Saya sudah dibaptis. Tapi saya belum berdamai dengan Allah. Banyak orang muda tinggal di rumah orang tua saya karena dia camat. Tapi tidak ada yang kerasan karena perbuatan saya menjahiti mereka. Sampai ayah saya angkat tangan, dia ambil pistolnya. Dulu pistol itu punya camat, itu punya pistol, dia acungkan ke dada kiri saya. Saya katakan, sini, tembak dada kiri. Orang tua ini putus asa. Saya belum berdamai dengan Allah. Sampai pada suatu hari ada seorang misionaris dari OMR datang bersaksi tentang Allah yang menjadi manusia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Saya tidak angkat tangan, saya tidak maju ke depan, tapi saya pulang ke rumah. Ketika saya sambil menjemur pakaian, saya renungkan, menetes air mata saya katakan, Tuhan, aku berdosa, ampunilah aku. Karena penebusan di dalam Yesus, saya merasakan perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya pada waktu itu. Bagaimana respon kita? Ketika firman ini disampaikan kepada kita, ada anugerah Allah untuk kita menerima Dia supaya berdamai dengan Allah. Jangan tunggu besok, lusa, sehingga waktu itu lewat. Barangkali Anda kenal dengan penginjil yang sangat gigih yang bernama Bapak Pendeta Stephen Tong. Guru saya yang paling saya hormati ketika di saat Malang. Setiap hari Sabtu dari Malang dia pergi ke Surabaya untuk menginjil. Ada satu sosok yang dia injili berulang-ulang tapi tidak pernah berhasil, seorang pengusaha Tionghoa. Apapun dikatakan Stephen Tong, bagaimanapun menjelaskannya, tetap dia mengeraskan hatinya. Sampai pada suatu saat, dokter mengatakan pada usahawan ini, umurmu tinggal 1 bulan. Maka dia pesan, dia bilang, tolong panggil Stephen Tong kemari. Ketika Stephen Tong datang, dia berkata, tuturkan sekali lagi Evangelion, berita kabar baik bahwa kita manusia didamaikan dengan Allah. Tuturkan. Stephen Tong tuturkan. Tetapi dia tetap tidak bisa mengerti dan percaya sehingga dia mati di dalam ketidakpercayaannya. Saudara, kalau Anda telah menerima anugerah itu, puji Tuhan, telah berdamai dengan Tuhan. Kalau Anda belum berdamai dengan Allah, berdamailah dengan Allah pada saat ini. Bagaimana respon kita? Apakah kita sudah berdamai dengan sesama? Di Bethlehem, setiap kali Natal selalu diadakan perayaan khusus di kota ini. Oleh karena itu pintu gerbang masuk dijaga oleh tentara Israel dengan senapan di tangannya. Ada seorang pendeta non-Israel yang rambutnya, yang kulitnya berbeda dengan orang Israel. Dia masuk
mau masuk ke kota Bethlehem untuk mengambil lilin-lilin Natal yang akan dipasang di gerejanya pada malam Natal. Dia berjalan ke dalam. Sampai di dalam dia bungkus lilin-lilin Natal itu seperti senapan, dibungkus dengan kertas koran. Lalu dia panggul. Dia turun berjalan ke pintu gerbang kota. Ketika tentara Israel melihat non-Israel ini memanggul sesuatu seperti senapan, segera mengokang senjatanya, angkat senjata diarahkan kepada pendeta ini. Lalu mereka bertanya, apa itu? Pendeta ini jelaskan, Bambino. Bahasa Ibrani, Bambino adalah lilin-lilin Natal. Langsung muka yang tegang, kemarahan itu berganti dengan senyum. Dan dipersilahkanlah pendeta itu pulang ke mobilnya membawa lilin-lilin Natal. Pada malam hari ini, apakah kita ini staf perkantas, apakah kita BPC, apakah kita anggota biasa, apakah kita alumni, apakah kita simpatisan perkantas, apakah kita sudah berdamai dengan anggota 3K? Ya, agar jemaat tidak lupa. K yang pertama, anggota keluarga. Berdamai dengan kakak adik, berdamai dengan orang tua. K yang kedua, dengan kampus, dengan kawan-kawan sesama mahasiswa di kampus. Dan K yang ketiga, rekan kantor. Apakah kita sudah berdamai? Banyak kakak yang lain. Apakah kita ini tiap kali kita ada kita menjadi 2 P? P yang pertama beribut atau pendamai. Apakah adik-adik saya perkantas dari Unimed menjadi peribut atau pendamai? Apakah adik-adik saya khusus dari USU menjadi peribut atau pendamai? Setiap kita di sini ditanya, apakah kita menjadi peribut atau pendamai? Ingat apa doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah poin pertama. Poin yang kedua, dia adalah raja atas orang percaya, kepala gereja, dan raja atau penguasa atas alam semesta. Dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33 dikatakan, Yesus mendapat tahta dari bapaknya, Raja Daud. Kalau kita perhatikan silsilah Yesus dalam Matius 1:16, dia keturunan Raja Daud. Dia memerintahi keturunan Yakub orang percaya, tapi kerajaannya bukan dari dunia ini, karena kerajaannya tidak berkesudahan. Bahkan dalam Lukas 14 ayat 16 sampai 24 yang mengutip dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 dikatakan dialah Mesias, bahasa Yunaninya Kristos, artinya yang diurapi menjadi raja penyelamat yang sampai hari ini dinanti-nantikan oleh orang Israel. Semoga ya kita semua satu saat ada dapat dana, sudah bekerja, menabung, ada kesempatan untuk jalan-jalan ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, sekitar runtuhan bait suci ada yang namanya tembok ratapan. Di sana orang-orang Yahudi kalau laki-laki pakai kipas meratap, menanyakan kepada Tuhan Yahweh, kapan Kristus, kapan Mesias, kapan Raja Penyelamat itu datang untuk merajai dan membebaskan kami.
puji syukur kita tidak di Yerusalem, bahkan tidak di Bethlehem, tidak di Israel, tapi kita mengenali Dia sebagai Raja atas orang percaya. Saya tanya kepada jemaat yang ada di sebelah kanan saya ini, Anda mengenali Yesus sebagai Raja atau tidak? Pasti jawabnya yes, kita mengenal. Yang sebelah sana juga, apakah Anda mengenali Yesus sebagai Raja Penyelamat? Jawabnya pasti ya. Puji syukur pada Tuhan, kita mengenali Dia sebagai Raja kita. Ketika Pilatus menanyakan Yesus Kristus, apakah engkau adalah Raja orang Yahudi? Yohanes 18 ayat 36. Apa jawab Yesus? Dengan tegas dia mengatakan, Ken, bahasa Ibraninya, yes, bahasa Karolia, Tuhu, ya sebenarnya saya adalah Raja. Tapi dikatakannya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maksudnya apa? Kerajaan Yesus bukan lewat tank-tank tempur yang hebat atau senjata nuklir. Tapi kerajaan Yesus atas orang percaya lewat firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 yang kita baca tadi dikatakan bahwa Dia mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Bahkan dikatakannya dalam Yohanes 18 ayat 27, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saya bertanya kepada kita, apakah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan? Apakah setiap hari kita sediakan waktu untuk dengar-dengaran akan suara Raja kita itu? Atau hanya pada momen tertentu? Seorang anak gadis ditembak 2 orang pemuda. Sama gantengnya, sama pendidikannya, sama jabatannya. Dia bingung. Karena bingung, harus tanya siapa? Dia bilang, aku akan menanyakan rajaku hari ini yang mana harus kuterima berdasarkan firman-Nya dalam Alkitab. Maka dia buka Alkitabnya. Tutup mata, dia buka Alkitab, dia tunjuk. Lalu dibacanya yang ditunjuknya itu. Maka Yudas pun menggantung dirinya. Siapa yang salah? Apakah Allah tidak mau menjawab? Atau barangkali karena dia ini tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan? Apakah kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Pada masa canggih ini, kebanyakan orang tidak suka akan kebenaran dan keadilan. Tapi yang suka adalah yang gampang-gampang, cepat-cepat, dan enak. Tapi orang yang Yesus adalah rajanya tidak demikian. Hidup dalam kebenaran dan keadilan. Apakah kita membiarkan Roh Tuhan mengajari, membimbing kita? Atau hanya seminggu sekali kita minta? Ketika kita masuk ke gereja kita katakan, ya Roh Kudus tuntunlah aku kepada kebenaran dan keadilan. Dan kita duduk di dalam gereja 1,5 jam, seusai kebaktian di pintu gereja kita katakan selamat tinggal Roh Kudus sampai ketemu pada minggu depan. Yang seperti ini bukan menjadikan Yesus sebagai rajanya. Dia menjadi raja atas pribadi-pribadi orang percaya.
Dia seharusnya ditaati oleh pribadi-pribadi orang percaya. Tapi dia bukan hanya menjadi raja atas pribadi-pribadi orang percaya, tetapi atas seluruh persekutuan orang percaya, yaitu kepala gereja. Efesus 1:22 pasal 4 ayat 25. Kalau memang Yesus adalah raja gereja, raja persekutuan orang percaya, maka persekutuan orang percaya secara bersama-sama akan menaati kepalanya. Apakah mungkin kaki saya berkata, saya mau lari sekencang-kencangnya, sementara kepala saya memerintahkan saya untuk diam di tempat? Apakah mungkin tangan saya menari-nari sementara kepala saya memerintahkan tangan saya untuk salut dan salawat? Tubuh persekutuan orang percaya menaatinya sebagai kepala gereja atau raja gereja. Menaatinya bukan hanya menaati firman-Nya, termasuk di dalam saling perhatian antara satu orang percaya dengan orang percaya lain di bawah tuntunan raja itu. Apakah perkantas di USU peduli dengan perkantas di Dharma Agung? Apakah perkantas, anggota perkantas di suatu tempat peduli dan mau menolong anggota yang lain, atau tidak mau tahu sama sekali? Ada suatu hari saya mendengar satu ilustrasi yang sungguh menggerakkan hati saya. Katanya begini, anggota tubuh ini masing-masing membanggakan diri. Mata mengatakan aku paling hebat, tanpa aku gak bisa lihat apa-apa. Tangan bilang aku paling hebat, aku yang bekerja mencari nafkah. Kaki mengatakan aku yang paling hebat, kalau aku tidak bergerak tidak ada apapun yang terjadi. Lalu saudara, satu anggota tubuh yang kecil, yang tersembunyi, yang bau, yang dianggap remeh, berkata, baiklah, aku akan diam. Aku tidak akan berfungsi. Satu hari yang namanya anus tidak berfungsi, gak apa-apa. 2 hari mungkin gak apa-apa. Tapi kalau sudah berhari-hari, maka seluruh anggota tubuh akan terpengaruh. Mata akan menjadi kabur, tangan akan menjadi lemah, kaki tidak bisa bergerak. Kalau tidak dibenahi yang kecil itu, yang bau itu, yang tersembunyi itu, maka seluruh tubuh akan terganggu. Itulah maksudnya kita sebagai persekutuan, anggota tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Yang terakhir, dia bukan hanya menjadi raja atau kepala gereja, tapi dia juga adalah raja penguasa alam semesta. Saya pikir kita semua tahu apa isinya, the Great Commandment, amanat yang agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa atas langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Pergilah, lakukanlah, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa maksudnya langit? Apa maksudnya bumi? Orang Israel membagi the whole universe ini menjadi 2 bagian.
yang di atas kepala adalah langit. Roh-roh angkasa, roh-roh jahat, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi, itu adalah langit. Bumi apa? Kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, pergaulan, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Kata Tuhan, itu semua kuasa atas itu diserahkan kepadaku. Saya mau bersaksi pendek malam ini. Pada suatu hari saya ditelepon oleh satu keluarga anggota jemaat. Bu Pendeta Krisna, tolonglah datang kemari ke rumah kami. Saya tanya kenapa? Ada anggota kami dalam keluarga ini kerasukan setan. Wah, apalah jawab saya? Saya biasanya mengajar, saya biasa berkhotbah, tapi kalau mengusir setan, macam mana ya? Apakah mungkin saya bilang saya nggak berani? Saya takut, nggak mungkin. Saya beranikan hati saya, lalu saya berangkat dengan Bapak ke rumah itu. Sampai di sana, saya bacakan Injil Markus pasal terakhir. Janji Tuhan akan memberikan kuasa kepada orang percaya. Saya bacakan. Sesudah itu dengan bibir yang gemetar saya hadapi orang yang kerasukan itu. Dia setengah bertiarap di lantai. Dua tangannya kiri kanan mencengkeram lantai. Juga kakinya kiri dan kanan lekat kepada lantai seperti harimau. Dengan gemetar saya katakan, siapakah engkau? Di dalam nama Yesus. Saya terkejut, dia menjawab, saudara. Tak saya sangka dia menjawab apa katanya? Neneknya. Dia mengaku bahwa roh yang merasuk itu adalah roh neneknya. Tentu ini tidak benar. Dia bohong, tapi dia bilang neneknya. Tapi hati saya berdebar-debar kencang gembira. Rupanya engkau tahu ada kuasa Yesus di dalam diriku. Saya lanjut dengan suara yang lebih lantang dan berani. Saya katakan, di dalam nama Yesus, keluar kau pada saat ini. Langsung keluar, saudara. Tangannya melemas, kakinya melembut. Lalu disuruh duduk, diberi minum air, dan besoknya diberikan ke bagian pelayanan yang punya talenta khusus untuk orang yang kerasukan. Yang saya mau katakan di sini, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja penguasa atas the whole universe. Tidak ada apapun yang tidak dikuasainya. Tuhan penguasa, Raja atas alam semesta itu mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan katanya jadikan Kristen. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yaitu jadikanlah mereka orang yang sungguh-sungguh percaya. Saya kira kalau adik-adik dari perkantas sudah paham ini ya. Tapi rupanya tidak hanya itu. Perintah berikutnya katanya, bukan hanya jadi orang yang sungguh-sungguh percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Jadikan mereka anggota gereja lokal, GKPI, Betani, Pentakosta, GMI, GBKP. Jadikanlah mereka anggota gereja. Dan tidak hanya itu, ajarilah mereka melakukan firman Tuhan. Dan apa janji Raja penguasa atas alam semesta itu katanya? Ketahuilah, janganlah takut. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi jemaat Tuhan yang berbahagia pada malam hari ini,
Kita tidak sakit kepala, kita tidak pusing karena hari raya Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita bersuka cita. Kenapa? Karena Dia yang lahir itu adalah Raja damai yang mendamaikan kita dengan Tuhan Allah dan yang meminta kita berdamai dengan sesama manusia. Dan Dia yang lahir itu juga adalah Raja atas orang percaya, kepala gereja. Semua orang percaya sebagai persekutuan adalah anggota tubuh yang harus taat kepada kepala itu dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan masih poin kedua, Dia bukan hanya raja atas orang percaya atau kepala gereja, tapi Dia juga adalah raja atau penguasa atas alam semesta yang berjanji kepada kita, segala kuasa dalam tanganku, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur dan puji-pujian kepadamu Tuhan. Karena kami telah mendengarkan firman. Engkau adalah Raja kami, Raja damai yang mendamaikan kami dengan Tuhan Allah. Tolonglah kami menerima pendamaian ini dan tolong kami berdamai dengan sesama kami manusia. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Raja atas orang percaya, kepala gereja. Ajari kami menaati Engkau secara pribadi dan secara persekutuan. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Raja kami, penguasa atas seluruh alam semesta. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Karena itu kami puji Engkau dan bersyukur kepadamu. Ajari kami taat sepenuhnya kepada Engkau, Raja kami. Dengar doa kami, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.